Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan bersama dengan saudara. Malam hari ini kita akan merenungkan keberadaan kita tinggal di kota ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi anak-Mu dan Engkau menempatkan kami di sini. Dimanapun kami berada, Tuhan yang menempatkan. Kami akan merenungkan, memahami, supaya kami bisa mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang indah untuk kami di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Doa kami panjatkan kepadamu dalam Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari Injil Yohanes 21 ya. Injil Yohanes, Lukas, Injil Lukas 24 ayat 49. Saya ulang, Injil Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 395, bait pertama dan ketiga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara, para murid sebelum melakukan tugasnya untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi, ada satu perintah lebih dulu yang harus dilakukan para murid, bahwa para murid harus tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Yesus mengatakan, dan aku akan mengutus kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dalam hal ini adalah Roh Kudus. Jadi para murid akan diperlengkapi dengan kekuatan dari surga, yakni Roh Kudus. Tetapi, nah ini, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Harus tinggal dulu di situ. Sampai kapan? Sampai diperlengkapi, sampai janji itu ada. Jadi dengan demikian para murid dilarang untuk melakukan tugasnya sebelum senjatanya lengkap. Ibarat perang harus sudah komplit, logistiknya, senjatanya, amunisinya, dan macam-macam dibutuhkan harus lengkap. Alat komunikasinya itu harus sudah komplit, sehingga ada bagian seni dan bangunan, ada bagian kesehatan, dan komplit. Baru setelah itu berangkat berperang. Nah, demikian juga bagi para murid untuk mewartakan kasih Tuhan harus lengkap juga semua yang dibutuhkan. Nah, itu akan diperlengkapi kalau nanti Roh Kudus turun. Namun sebelum di sana, para murid perlu tinggal dulu di dalam kota itu. Untuk apa di situ? Yang pertama tentu untuk belajar, menyatu, mengendapkan diri, yang secara bahasa kerennya itu retreat, supaya diperbaharui, mendapatkan kekuatan yang baru, amunisi yang baru, dan kemudian dari situ kembali siap untuk melayani. Para murid harus juga berdoa di situ lebih dulu, belajar ada di kota itu, di Yerusalem, karena Yerusalem itu pusat pemerintahan, pusat agama, dan sebagainya. Karena itulah maka para murid harus tetap di Yerusalem untuk retreat, untuk belajar, untuk berdoa, untuk membaca kitab suci, supaya setelah itu kuasa Roh Kudus hadir, para murid siap in action mewartakan sukacita. Nah, demikian juga panggilan untuk kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Apa yang tertulis di dalam Lukas 12 juga berlaku untuk kita. Artinya apa? Bahwa kita akan mewartakan itu kalau Roh Kudus menerangi kita, menuntun kita. Dan karena itulah kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Dan tentu juga kita harus tinggal di kota ini. Kalau kita sekarang ada di Jatingaleh, maka kita harus beberapa saat tinggal dulu di Jatingaleh. Untuk apa? Untuk belajar. Kita mengerti masyarakat Jatingaleh, bagaimana kondisinya, bagaimana kontur tanahnya, bagaimana kontur budayanya, dan sebagainya dan sebagainya. Baru dari situ kita berdoa dengan sungguh, memohon kekuatan penyerahan diri penuh. Nah, disinilah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau dimanapun kita ditempatkan Tuhan, berarti kita harus berdiam di situ. Kita menyatu dengan masyarakat Jatingaleh, kita menyatu dengan masyarakat di mana kita tinggal, kita ajur-ajar, belajar bersama di situ, bekerja bersama, melayani bersama, dan baru setelah itu tentu akan ada tugas yang besar. Siapa yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diminta untuk belajar bersama dengan para murid. Para murid setia, dia diperintahkan oleh gurunya, oleh Tuhannya, kamu tinggal dulu di Yerusalem beberapa saat. Setelah itu baru nanti kamu harus pergi. Tidak harus tinggal terus, dan tidak boleh tinggal terus diam di Yerusalem, tapi harus mewartakan Injil keluar. Kita juga demikian. Bagi kita para orang tua, anak-anak kita, kalau kita pergi dari Jatingaleh nggak apa-apa. Silahkan pergi dari Jatingaleh, yang penting bisa maju, bisa sukses,
bisa bersuka cita. Kenapa? Kalau hanya nguplek terus di Jatingaleh tidak akan pernah maju. Tapi harus ada kekuatan, keberanian untuk keluar. Supaya kita boleh meraih cita dan cinta kita supaya sukses ke depan dan kita merindah hari esok. Ingat bahwa Tuhan beserta saudara, karena itu berserah, belajar dan berdoalah senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau panggil kami menjadi anak-Mu dan sekaligus menjadi saksimu, supaya kami bisa mewartakan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Dan karena itu kami akan belajar di mana kami sekarang tinggal. Kami akan belajar dengan masyarakat di sekitar kami. Kami akan bekerja bersama di tengah masyarakat ini untuk kami bertumbuh bersama. Dan dari situ kami belajar untuk melayani keluar. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk terus berkarya dan meraih hari esok. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bait kelima dari Tikung Jemaat 395. Setiap janji hatiku, kembaliku baruilah sampai kepada ajalku. Ku puji pengasihannya, Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kasih setia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, sampai ketemu Sabtu malam jam 7.